Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Pelaku dan motif pembunuhan ASN Iwan Budi Prasetyo tak kunjung terungkap. Keluarga memohon Presiden Joko Widodo turun tangan. Para petani cabai di Kabupaten Magelang terancam gagal panen karena hektaran cabai diguyur hujan terus-menerus sehingga membusuk. Karnaval budaya Jamasan Sapi atau memandikan sapi, cara warga Klaten melestarikan peternakan sapi. Setelah 2 tahun ditiadakan, pertunjukan kesenian di Taman Indonesia Kaya Semarang kembali digelar. Pertunjukan kesenian di panggung terbuka bisa dinikmati pengunjung setiap akhir pekan secara gratis. Taman Indonesia Kaya kembali dibuka. Kemeriahan semakin terasa saat sejumlah musisi mulai tampil. Setelah diresmikan pada 2018, taman ini ramai jadi ruang terbuka untuk bersantai dan berkreasi. Namun saat pandemi lalu, tak ada aktivitas sehingga setelah mulai longgar, Taman Indonesia Kaya kembali dibuka. Di sini warga bisa menikmati pertunjukan secara gratis. Selama 90 menit, warga bisa menyaksikan grup kesayangan mereka. Setelah direnovasi, kini Taman Indonesia Kaya akan terus dibuka setiap akhir pekan dengan beragam pentas yang tersaji. Lalu kemarin juga kan banyak hujan apa segala macam, jadi memang banyak perbaikan yang harus kita lakukan. Hari ini senang sekali melihat banyak lagi yang datang ke sini untuk menjadikan Taman Indonesia Kaya sebagai ruang publik, sebagaimana misi kami. Dan mudah-mudahan kedepannya juga kami akan sesuai dengan komitmen, setiap minggu akan ada rutin pertunjukan di sini, akan menjadi ruang untuk seniman-seniman dari Semarang khususnya dan juga dari Jawa Tengah. Dulu tempat ini dikenal dengan sebutan Taman Menteri Supeno karena letaknya di ujung jalan Menteri Supeno. Hutan mini di dalam kota yang dekat dengan kawasan Simpang 5 Semarang jadi lokasi strategis hiburan masyarakat. Agus Hermanto melaporkan dari Kota Semarang. Pernahkah Anda memandikan sapi? Nah, di Desa Taskombang, Kabupaten Klaten, ada karnaval budaya Jamasan Sapi atau memandikan sapi. Kegiatan itu sebagai upaya pelestarian budaya dalam budaya pertanian dan peternakan. Tradisi Jamasan Sapi memeriahkan karnaval budaya di Desa Taskombang, Manis Renggo, Kabupaten Klaten. Wisatawan bisa berkeliling desa dengan ikut kirap gerobak sapi sejauh 3 km. Kirap yang akan berakhir di Sungai Kalongan dilanjutkan dengan tradisi jamasan atau memandikan sapi. Ada 10 sapi yang dimandikan. Pengunjung karnaval juga diizinkan untuk memandikan sapi. Ternyata proses jamasan sapi membawa kesan tersendiri bagi salah satu pengunjung. Ini baru pertama kali sih ikutan kayak gini. Ya ini tadi ada pengalaman naik sapi dari Balai Desa Taskombang sampai ke sini. Ini apa? Sungai. Itu nanti habis itu kita ikutan buat mandiin sapi. Nah ini juga pertama kali saya coba mandiin sapi. Takut sih, cuman ya sapinya nggak serem ternyata. Selain sebagai wujud syukur, karnaval dan tradisi jamasan sapi jadi upaya pelestarian budaya tradisional dalam bidang pertanian dan peternakan. Caranya mensyukuri nikmat kepada alam semesta, kepada Tuhan Yang Maha Esa, itu yang pertama. Yang kedua adalah ini bagian dari kebudayaan warga desa yang menurut saya perlu dilestarikan setiap tahunnya seperti itu. Nah, yang ketiga adalah bagaimana ini menjadi simbol kekayaan kebudayaan dan kekayaan tradisi di Pulau Jawa, terutama di Indonesia, seperti itu, Mas. Terutama di bidang pertanian? Ya, terutama di bidang pertanian dan peternakan. Karnaval diakhiri dengan pementasan tari dan tembang tradisional. Pengunjung juga disuguhkan dengan jajanan pasar berupa pisang dan kacang rebus. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten.
Masih dari Klaten, ratusan warga memeriahkan kirab budaya dan tradisi wiwitan padi. Tradisi wiwitan menjadi wujud syukur kepada Tuhan atas hasil panen padi yang melimpah. Ratusan porsi nasi wiwit juga ikut diperebutkan warga. Arak-arakan petani memeriahkan kirab budaya Festival Mbok Sri Mulih di Kecamatan Delanggu, Kabupaten Klaten. Petani mengarak gunungan hasil bumi dan ogoh-ogoh ukuran raksasa yang terbuat dari jerami sejauh 3 km. Kirab lalu dilanjutkan dengan tradisi wiwitan atau upacara mengawali panen padi. Tradisi dimulai dengan memotong beberapa batang padi menggunakan ani-ani. Lalu diadakan pementasan tari di area persawahan. Ada 500 porsi nasi wiwit yang disiapkan dan langsung ludes direbut warga. Warga pun jadi ingat dengan tradisi di masa kecilnya. Rasanya gimana? Enak sekali, sedap. Sering Bu berebut nasi wiwitan ini? Ya kalau pas ada apa itu panenan sering ikutan. Mengingatkan masa kecil dulu ya Bu? Iya, iya. Mengingatkan masa kecil atau gimana? Ya mengingatkan masa kecil kan sering ada kayak gini, sering ikut pas ada itu pasti ikut. Tradisi wiwitan digelar sebagai wujud syukur atas hasil panen yang melimpah setelah sebulan lalu sempat terkena hama. Hama wereng kemarin yang MT2 menjangkiti area persawahan di Desa Delanggu ini sudah mulai mereda dan alhamdulillah puji Tuhan, puji syukur sekarang panenan untuk MT2 sudah merangkak naik dan serapan produktivitas dari beras kami juga sudah mulai naik ketimbang sebulan yang lalu. Kini setiap 2.200 meter persegi bisa menghasilkan 500 hingga 600 kg beras. Krisna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Tabita Putri mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.